Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura Sang Casanova, bab 99. Liburan telah tiba. Jiro membawa Kiara masuk ke ruang kerjanya, serta mengatakan kepada Tuan Kiyoshi jika semuanya baik-baik saja, sehingga Tuan Kiyoshi pun meninggalkan perusahaan Amidamat. Sementara itu di dalam ruang kerja, Jiro yang sudah membopong dan memindahkan Kiara di atas tempat tidur, kini membangunkannya dengan menyentuh-nyentuh pipih putih Kiara. Kiara, bangun baby, ucap Jiro. Hingga beberapa saat Jiro terus membangunkan Kiara, namun masih juga belum bangun. Jiro tersenyum hingga beberapa saat, lalu berhasil membuat Kiara terbangun setelah melakukan sesuatu. Jiro, lirih Kiara dengan mata yang masih merasa berat akibat bius yang diterimanya. Namun hal itu tidak diketahui oleh orang lain, termasuk Jiro sekalipun. Hei, kau sudah bangun baby? Apa kau merasakan sesuatu? Tanya Jiro. Hanya ngantuk berat saja, jawab Kiara. Kalau begitu, biar aku bantu untuk membuatmu kembali segar dan tidak ngantuk berat lagi, ucap Jiro. Jiro kemudian langsung bangkit dan berdiri di hadapan Kiara yang masih terbaring di atas tempat tidurnya dengan melepaskannya jas yang dikenakannya. Mau ngapain? Tanya Kiara. Hanya sedikit gerah saja. Mungkin aku bisa melonggarkan atau bahkan melepas jasiku, jawab Jiro. Sejenak kemudian Kiara pun tersadar oleh apa yang sedang dipikirkan Jiro kepadanya. Pria matang yang sudah berbulan-bulan berhubungan dengannya itu sudah bisa dipastikan apa yang ada di pikirannya di setiap gerak-geriknya. Aku rasa tidak perlu lagi kau melonggarkan atau melepaskan dasimu, Jiro. Aku sudah bangun, ucap Kiara yang saat ini sudah bangkit dan sedang berada di posisi duduknya. Jiro terkekeh pelan, berjalan mendekati Kiara, lalu mengacak rambutnya dengan gemas. Setelah itu berjalan keluar dari kamar untuk mengambilkan air mineral untuk Kiara. Minumlah, ucap Jiro dengan menyodorkan air mineral kepada Kiara. Hari ini hati Jiro sangat senang setelah kedatangan Tuan Kiyoshi untuk membahas kerjasama perusahaannya. Bantuan menggunung pun kian dekat di matanya, dan itu artinya semakin dekat juga rencana dirinya untuk memenuhi permintaan Kiara. Sekilas Jiro termenung membayangkan Kiara yang saat ini berhasil mengobrak-abrik hatinya untuk keluar dari zonanya dulu, tiba-tiba hamil dan melahirkan bayi-bayi lucu darinya. Kau pasti akan terlihat sangat cantik ketika kau hamil, Kiara. Aku tidak sabar melihat itu semua. Melihat kau melahirkan bayi-bayi lucu kita. Melihat mansionku dipenuhi oleh suara teriakan bayi-bayi kita. Melihat keramaian anak-anak kita yang saling berebut mainan. Aku rasa selama ini memang sudah salah untuk membuat keputusan agar tidak menikah. Kini denganmu bayangan sebuah pernikahan dan hidup normal berumah tangga kian terlihat jelas. Tidak suram seperti dulu. Kau yang telah mengangkatku dari aku yang dulu sempat tenggelam dalam masa laluku, Kiara. Dan jalan untuk itu semua akan semakin dekat setelah penandatanganan satu lagi yang dilakukan oleh Tuan Kiyoshi dan juga aku. Kita akan bersama selamanya. Dan kau tidak akan pernah lagi bisa lari dariku selamanya. Aku akan pastikan untuk mengikatmu dengan banyak anak-anak kita yang lucu-lucu, sayang. Batin Jiro dengan melamun seorang diri tanpa sadar sebuah bantal sudah melayang mengarahnya. Bruk! Kenapa senyum-senyum? Jangan bilang kau sedang berpikiran kotor terhadapku, Jiro, omel Kiara, yang seolah jarak umur yang sangat jauh berbeda dengan Jiro tidak menjadi penghalang baginya untuk berceletuk dan mengomeli Jiro layaknya seperti sebuah hubungan yang seumuran. Apa kamu sudah berpindah profesi menjadi seorang paranormal atau dukun sehingga bisa membaca apa yang ada di pikiranku saat ini? Tanya Jiro kepada Kiara sambil menatap lekat ke arahnya tanpa tertawa sedikit pun. Berpindah profesi? Sejak kapan aku sudah punya profesi? Ucap Kiara dengan malah balik bertanya kepada Jiro yang saat ini sedang menatapnya lekat.
Sejak kau sudah menjadi milikku, jawab Jiro. Lalu apa profesiku saat itu? Tanya Kiara lagi dengan menaikkan satu alis, menandakan jika Kiara sedang sangat penasaran dan ingin tahu. Wanitaku, jawab Jiro dengan singkat. Dasar otak kotor, sahut Kiara lagi. Kau pasti ingin memanfaatkanku kan dengan memintaku kemari? Apalagi saat ini ujian sekolahku sudah selesai. Lanjut Kiara dengan ucapan penuh mencurigai Jiro. Namun ucapan itu malah membuat Jiro langsung mendongak menatap penuh semangat ke arah Kiara. Ujianmu sudah selesai hari ini, baby? Tanya Jiro. Jawab Kiara dengan singkat. Berapa hari masa liburanmu? Ayo katakan padaku. Aku sudah lama sekali menunggu waktu liburan sekolahmu, Kiara. Tanya Jiro lagi, semakin bersemangat sembari menggenggam jemari Kiara. Tidak, aku tidak mau memberitahumu. Aku tahu apa yang sedang ada di pikiranmu, Jiro. Saat aku sedang sibuk sekolah saja, kau tidak pernah jauh dari pikiran kotor. Apalagi ketika aku liburan, jawab Kiara dengan penuh curiga kepada Jiro. Oh baby, come on. Aku tidak selalu berpikiran seperti yang kau bayangkan. Aku hanya ingin memberimu waktu liburan saja. Bukankah kau selama ini juga tidak pernah pergi berlibur? Lalu apakah kau tidak ingin bersenang-senang di hari liburanmu? Tanya Jiro. Jiro sengaja memancing Kiara dengan ucapan-ucapan yang meluluhkan hati Kiara, meski selalu mendapatkan tanggapan yang penuh rasa curiga dari Kiara. Aku tidak mau menjawabnya, sahut Kiara. Namun Jiro terus saja merayu Kiara yang malah menunjukkan tempat-tempat liburan indah yang ada di negara itu sendiri. Lihatlah baby, tempat ini sangat indah kan? Kita bisa pergi ke sana selama 3-7 hari dan aku pastikan kau sangat menyukainya, ucap Jiro membujuk Kiara. Kau tidak berniat menculik dan menyekapku kan? Tanya Kiara dengan nada selidiknya. Iya, itu sih bonus tentunya. Bonus yang tetap wajib dilaksanakan setelah kau mau berlibur denganku, Kiara. Kau tahu sendiri, jika aku tidak main-main, akan menjadikanmu ibu dari bayi-bayi yang akan aku hasilkan darimu nantinya. Itu artinya aku tidak lagi menganggapmu sebagai wanitaku saja, melainkan sudah menjadi istriku, walau aku belum final menyelesaikan masalahku dengan pria tua itu, batin Jiro. Hah? Kau masih terlihat bimbang. Itu artinya pikiran kotor itu masih melekat kuat di kepalamu, sahut Kiara kemudian ketika melihat Jiro yang hanya terdiam dengan tenggelam pada pikiran sendiri dan lupa untuk menanggapi perkataan Kiara. No, iya, aku tidak akan menyekapmu, ucap Jiro. Janji? Tanya Kiara lagi untuk memastikan dan meyakinkannya. Oh baby, memangnya kenapa jika aku menyekapmu? Kau masih belum percaya jika aku benar-benar akan menjadikanmu ibu dari anak-anakku dan mempublikasikan kau menjadi istri satu-satunya untukku? Tanya Jiro terlihat gusar, mengacak rambutnya sendiri.